kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu jenis penyakit autoimun, yaitu Systemic Lupus Erythematosus atau sering disebut SLE. Nah, penyakit lupus erythematosus sistemik adalah penyakit dengan 1000 wajah. Pada penyakit SLE ini adalah salah satu jenis penyakit rematik autoimun yang memerlukan perhatian khusus baik dalam mengenai tampilan klinis penyakitnya hingga pengelolaannya. Nah, SLE didefinisikan sebagai penyakit radang multisistem yang sebabnya belum diketahui. Tubuh pasien lupus biasanya membentuk antibodi yang salah arah, biasanya juga merusak organ tubuhnya sendiri, seperti merusak ginjal, hati, sendi, sel darah merah, leukosit, ataupun trombosit. Nah, pada SLE, antibodi yang seharusnya ditujukan untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh malah bisa menyerang dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah tentang etiologi atau penyebab dari SLE ini. Untuk etiologi sebenarnya belum diketahui secara pasti, tetapi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari penyakit SLE. Di antaranya yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kerentanan terhadap penyakit SLE. Sekitar 10-20% pasien SLE memiliki kerabat dekat dengan penderita SLE itu juga. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan yang dimaksud adalah sinar UV yang biasanya bisa mengubah struktur DNA di daerah yang terpapar sehingga menyebabkan perubahan sistem imun di daerah tersebut serta menginduksi apoptosis dari sel keratinosit. Kemudian yang ketiga, SLE juga dapat diinduksi oleh obat-obatan tertentu, khususnya pada asetylator lambat yang memiliki gen HLA-DR4 yang bisa menyebabkan asetylasi obat menjadi lambat. Obat juga banyak terakumulasi di dalam tubuh sehingga memberikan kesempatan obat itu untuk berikatan dengan protein tubuh. Hal ini direspon sebagai benda asing oleh tubuh sehingga tubuh membentuk kompleks antibodi antinuklear atau ANA untuk menyaring benda asing tersebut. Kemudian yang terakhir bisa terjadi karena adanya infeksi virus ataupun bakteri yang juga dapat menyebabkan perubahan pada sistem imun dengan mekanisme menyebabkan peningkatan antibodi antiviral sehingga mengaktifasi sel B limfosit non-spesifik yang akan memicu terjadinya SLE. Nah, itu tadi beberapa etiologi dari SLE. Kemudian selanjutnya adalah sign and symptom atau tanda dan gejala dari SLE. Sebenarnya banyak sekali sign and symptom dari SLE ini. Di antaranya yaitu wanita muda dengan keterlibatan 2 organ atau lebih. Jadi SLE ini banyak diderita oleh wanita dibanding pria dan wanitanya biasanya pada usia produktif. Kemudian gejala untuk konstitusionalnya biasanya adalah mengalami fatigue atau kelelahan. Walaupun seorang penderita SLE atau ODAPUS itu tidak melakukan aktivitas yang berat, biasanya fatigue ini tetap bisa muncul. Kemudian sering demam. Jadi banyak di antara ODAPUS itu sering mengalami demam. Kemudian adanya penurunan berat badan. Nah, ini juga sering terjadi pada ODAPUS. Walaupun misalnya seorang ODAPUS itu makan banyak, tapi biasanya penurunan berat badan itu sering terjadi. Nah, kemudian untuk muskuloskeletalnya biasanya terjadi artritis, atalgia, miositis gitu. Jadi banyak di antara penderita SLE yang mengalami nyeri pada sendi-sendi atau tulang-tulang bagian-bagian tubuhnya. Kemudian untuk kulit biasanya nampak ada ruam kupu atau butterfly, biasanya muncul di area-area muka, khususnya di bagian hidung. Kemudian penderita SLE juga biasa
mengalami fotosensitivitas atau biasanya fobia terhadap sinar matahari. Hal ini kalau misalnya pasien SLE terkena sinar matahari, maka biasanya yang terjadi adalah ruam. Kemudian bisa juga fatigue. Nah, kemudian juga bisa terjadi lesi membrana mukosa. Biasanya terjadi pada mulut sih biasanya yang sering. Nah, kemudian untuk ginjal itu biasanya simptomnya adalah hematuria, proteinuria, sindroma nefrotik. Nah, untuk urin biasanya sih ditemukan proteinuria pada penyakit SLE ini. Kemudian untuk jantung biasanya bisa terjadi perikarditis, endokarditis, dan juga miokarditis. Nah, ini adalah beberapa sign dan simptom dari penyakit SLE. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi dari penyakit SLE atau lupus. Jadi, penyakit SLE ini terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoantibodi yang berlebihan. Nah, gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara lain bisa karena faktor genetik, hormonal, kemudian lingkungan, dan juga obat-obatan tertentu. Nah, pada SLE peningkatan produksi autoantibodi diperkirakan terjadi akibat adanya fungsi sel T supresor yang abnormal sehingga timbul penumpukan kompleks imun dan kerusakan jaringan. Inflamasi akan menstimulasi antigen yang selanjutnya merangsang antibodi tambahan dan siklus tersebut biasanya berulang kembali. Nah, itu adalah patofisiologi dari SLE. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini merupakan suatu hal yang penting untuk mendiagnosa SLE. Nah, di antara pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan adalah satu, pemeriksaan laboratorium yang biasa difokuskan adalah ke hemoglobin, leukosit, trombosit, dan LED. Hal ini biasanya untuk hemoglobin itu biasanya rendah atau turun, kemudian untuk leukositnya biasanya tinggi, dan trombositnya biasanya terjadi trombositopeni. Kemudian untuk pemeriksaan urin, biasa yang dilakukan adalah pemeriksaan urin rutin dan mikroskopik, biasanya ditemukan protein pada urin. Kemudian yang ketiga itu ada lab kimia darah, biasanya yang dilihat adalah adanya ureum, kreatinin, fungsi hati, dan juga profil lipid. Nah, selanjutnya yaitu juga dilakukan cek PT-APTT pada sindroma antifosfolipid. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga tentang serologi ANA dan anti-dsDNA. Kemudian foto polos torak ini juga harus dilakukan dan biasanya dilakukan 6 bulan sekali. Nah, itu adalah pemeriksaan penunjang pada SLE. Nah, pada SLE sendiri biasanya sering muncul kapan saja, terutama ketika kondisi kita itu sedang lelah atau bahkan stres. Nah, mengenai stres ini merupakan suatu hal yang penting pada SLE karena apa? Karena stres merupakan salah satu faktor yang bisa memunculkan gejala atau simptom dari SLE. Ketika kondisi tubuh itu tidak baik, maka SLE ini dapat muncul kapan saja. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika kita dalam kondisi stabil atau emosi kita bisa stabil, maka kondisi kita itu akan remisi atau akan stabil. Nah, begitu juga untuk pengobatan pada SLE ini biasanya dilakukan lama. Jadi seorang odapus biasanya mengkonsumsi obat setiap harinya untuk mempertahankan kondisinya, terutama untuk
menurunkan atau mensupresi adanya inflamasi sehingga gejala-gejala itu tidak muncul. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang materi SLE. Semoga ada manfaatnya, dan bagi penderita SLE atau Odapus yang melihat tayangan saya ucapkan tetap semangat, pantang menyerah, harus istiqomah dalam mengkonsumsi obat agar tetap cepat untuk remisi. Terima kasih, semangat pagi.